Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Dinar Aulia Fadliana dengan NIM 142456111 dari kelas AKM 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan promosi kesehatan dalam ruang lingkup tatanan atau tempat pelaksanaan, yaitu dari tatanan tempat-tempat umum dan tatanan institusi pelayanan kesehatan. Sebelum itu, mari kita kenali dulu apa itu Promkes. Promkes atau promosi kesehatan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan perilaku hidup sehat. Nah, yang pertama yaitu ada tatanan tempat-tempat umum. Contohnya pasar rakyat. Pasar adalah tempat umum yang sering dikunjungi oleh masyarakat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Di sini, Promkes dapat dilakukan dengan cara yang langsung menjangkau banyak orang. Sasaran dari kegiatan Promkes di pasar adalah masyarakat umum yang menggunakan fasilitas pasar. Ini mencakup semua pengunjung tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang pendidikan. Beberapa indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan Promkes di tempat umum seperti pasar meliputi 1. Ketersediaan fasilitas sanitasi, misalnya toilet bersih dan tempat sampah yang memadai. Kedua, yaitu tingkat kesadaran masyarakat, mengukur seberapa baik masyarakat memahami dan menerapkan hidup bersih dan sehat. Adapun pola pembinaan di pasar meliputi penyuluhan kesehatan melalui media seperti poster, spanduk yang berisi informasi tentang kebersihan dan kesehatan. Yang berikutnya yaitu ada kegiatan pembagian masker atau alat pelindung lainnya, serta sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang kedua yaitu tatanan di institusi pelayanan kesehatan. Contohnya seperti puskesmas. Puskesmas adalah salah satu institusi pelayanan kesehatan yang menyediakan berbagai layanan medis kepada masyarakat. Ini merupakan tempat strategis untuk melakukan promosi kesehatan. Sasaran dari Promkes di puskesmas adalah pasien dan keluarganya yang datang untuk mendapatkan layanan kesehatan. Mereka biasanya lebih peka terhadap informasi kesehatan karena sedang membutuhkan layanan kesehatan. Indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas Promkes di puskesmas antara lain, yaitu kualitas informasi yang disampaikan oleh tenaga kesehatan, seberapa jelas dan bermanfaat informasi tersebut bagi pasien. Kemudian ada tingkat kepatuhan pasien terhadap anjuran kesehatan, yaitu dengan cara mengukur seberapa banyak pasien mengikuti saran dokter atau petugas kesehatan. Adapun pola pembinaan di puskesmas meliputi penyuluhan langsung oleh tenaga kesehatan seperti dokter atau perawat yang memberikan informasi kepada pasien saat mereka berkunjung. Kemudian yaitu ada edukasi melalui brosur dan sesi tanya-jawab, di mana pasien dapat mengajukan pertanyaan terkait masalah kesehatan mereka. Nah, hasil analisis perbedaan pelaksanaan Promkes di kedua tatanan ini memiliki perbedaan yang signifikan. Yang pertama yaitu perbedaan pendekatan dan fokus. Di tempat umum, Promkes bersifat preventif dengan fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat secara luas. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah masalah kesehatan sebelum terjadi dan mengedukasi masyarakat tentang perilaku hidup sehat. Kemudian yaitu di institusi pelayanan kesehatan, Promkes lebih terstruktur dan spesifik
pada penerapan informasi yang mendukung pemulihan pasien dan memastikan bahwa mereka memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga kesehatan mereka setelah menerima layanan. Yang kedua yaitu perbedaan metode penyampaian informasi. Di tempat umum, metode penyampaian informasi cenderung menggunakan media massa seperti poster, spanduk, atau kegiatan komunikasi untuk menjangkau banyak orang sekaligus. Kemudian di institusi pelayanan kesehatan, metode penyampaian lebih personal melalui interaksi langsung antara tenaga kesehatan dan pasien, sehingga informasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Perbedaan yang ketiga yaitu ada keterlibatan masyarakat. Di tempat umum, keterlibatan masyarakat lebih bersifat kolektif, di mana semua diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan promosi. Sedangkan di institusi pelayanan kesehatan, keterlibatan lebih bersifat individual karena setiap pasien memiliki kebutuhan dan kondisi kesehatan yang berbeda. Nah, kedua tatanan tempat umum dan institusi pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam upaya promosi kesehatan, meskipun pendekatan dan fokusnya berbeda. Keduanya saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat merancang strategi promosi kesehatan yang lebih efektif sesuai dengan konteks masing-masing tatanan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.